Sistem Necromancer. Bab 731 sampai dengan 735. Bab 731. Apakah ada film bajak laut? Waduh gelombang. Pintu terbuka dan Pilipa masuk. Mengenakan piyama, rambut basah, dan baru selesai mandi. Dia naik ke tempat tidur, menyandarkan kepalanya di lengannya, dan berkata, film yang bagus sekali. Dalam beberapa hari, sebuah bioskop akan dibangun di pulau itu. Apakah menurutmu itu bisa menghasilkan uang? Tanya Wu Heng. Tentu saja kamu bisa menghasilkan uang. Ini jauh lebih menarik daripada drama panggung. Hal-hal dalam drama panggung membuatku ingin tidur, kata Pilipa. Kalau begitu, mari kita coba dan lihat apakah berhasil. Wu Heng mengangguk. Pilipa berpikir sejenak, ada film bajak laut. Kalau dirilis di sekitar Laut Zamrud, pasti bakal jadi hit. Wu Heng mengangkat alisnya. Benar-benar ada film bajak laut. Cerita dan produksinya terasa sangat bagus. Bukankah itu akan mengembalikan kenangan profesional masyarakat di pulau ini? Apa maksudmu? Pilipa tercengang. Benar. Kami tidak akan membiarkan cerita-cerita itu membangkitkan ingatan masa lalu mereka dan membuat mereka kembali melaut sebagai bajak laut, kata Wu Heng. Banyak penduduk asli Treasure Island adalah bajak laut. Dengan kapal kita yang sedikit, siapa yang berani jadi bajak laut? Persiapkan dirimu. Aku yang memutuskan. Pilipa merasakannya dan tersenyum. Hampir siap, tunggangi unicornnya. Jangan terlalu malam, aku agak mengantuk. Kamu ngomong sama siapa? Bukankah semuanya akan berakhir kalau kamu cepat-cepat? Keesokan harinya, dunia zombie. Di dalam ruang konferensi, Wu Heng duduk di ruangan dan menunggu sebentar. Li Yahong masuk, menyingkirkan burung hantunya, dan mulai melaporkan pekerjaannya. Stasiun utama datang sekali dan pertama-tama mengirimkan 5 inti mayat tingkat 3. Kendaraan lapis baja dan inti mayat yang tersisa akan dikirimkan kepada kami secara bertahap nanti. Markas besarnya masih memiliki kredibilitas. Mungkinkah dia hanya tidak ingin merusak hubungan kita denganmu? Dia tidak begitu ramah kepada orang luar, kata Li Yahong menatapnya. Mengapa kamu berkata begitu? Wu Heng penasaran. Tidak semudah itu berbicara dengan penampungan biasa. Kekuatan adalah aturannya sekarang. Li Yahong mengangkat kepalanya dan melirik. Kamu benar. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat, pangkalan Wu Heng atau markas besar. Namun jika pertarungan sesungguhnya terjadi, Wu Heng yakin ia dapat menghancurkan lawannya. Kedua belah pihak memiliki kekuatan tertentu dan memelihara hubungan persahabatan ini, terutama untuk membeli makanan dan beberapa perlengkapan lainnya dari pihak ini. Ini adalah pilihan terbaik untuk stasiun utama. Selama kamu tidak ingin berselisih dengan pihak ini, kamu akan menepati janji. Apa yang seharusnya diberikan, harus diberikan. Wu Heng mengangguk dan berkata, apakah kamu telah mengikuti pengaturan kerangka untuk belajar? Aku akan pergi bersamamu saat aku datang lagi. Atur saja. Li Yahong melanjutkan, kami juga menerima kabar dari Ki Hancai. Mereka mengatakan tim penyelamat Korea telah menetapkan harga untuk ransum terakhir, yang membutuhkan 50 ton makanan. Mereka juga bersedia mengajari kami cara mengoperasikan satelit skeleton dan membantu kami meluncurkannya. 50 ton atau setara dengan 1000 karung gandum. Katakan pada Ki Hancai bahwa kau bisa menyetujui permintaan mereka, tapi jangan terburu-buru memberi mereka makanan. Biarkan mereka melatih kerangka-kerangka itu dengan baik sebelum memberi mereka makanan. Baiklah, Li Yahong mengangguk. Setelah menjelaskan semuanya, Wu Heng berkata, ayo turun dan lihat. Aku akan melakukan beberapa penyesuaian pada tim skeleton. Mereka berdua berdiri dan berjalan keluar bersama. Pada waktu berikutnya, Wu Heng menggunakan pintu sebuah gudang. Kekuatan militer kedua dunia disesuaikan. Semua kerangka di Pulau Harta Karun digantikan dengan prajurit kerangka di atas level 10, dan beberapa lokasi penting dijaga oleh kerangka level 15. Kerangka tingkat rendah yang dipindahkan ke dunia zombie terus naik level bersama pasukan kerangka. Setelah level Anda dinaikkan,
Anda akan ditugaskan untuk melakukan beberapa pekerjaan di dunia lain. Sekarang seluruh Treasure Island telah ditingkatkan. Jika profesional tingkat tinggi benar-benar datang ke pulau itu, mereka juga harus mengukur kekuatan mereka sendiri. Setelah semuanya disesuaikan, Wu Heng kembali ke kediamannya. Hari lain berlalu. Kota mulai merenovasi bioskop. Beberapa peralatan, termasuk kursi, dibongkar dari pusat perbelanjaan di dunia modern. Mengenai insulasi suara di dinding, atau efek stereo. Ini tidak penting. Orang-orang dari dunia lain tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi ketika mereka pertama kali menonton film. Wu Heng berdiri di pintu, memperhatikan tim dekorasi yang sibuk di dalam. Tuan Saban dan Nyonya Siska ada di sini, kata Robe lembut. Tuanku, pemilik pulau. Selamat pagi, tuanku. Seorang pria dan seorang wanita membungkuk dengan hormat. Saban adalah penyair pulau itu, dan drama panggungnya didasarkan pada cerita dari edisi pertama The Great Detective. Siska adalah seorang pembantu di pulau itu, dan drama panggung menceritakan kisah pembantu yang tersipu malu, Bernie. Wu Heng mengangguk. Luo Bei, awasi sisi ini. Kalian berdua, ikuti aku. Baik, guru. Robe mengangguk. Wu Heng membawa dua orang lainnya dan berjalan ke gedung terdekat. Duduklah di ruang terpisah. Kalian silakan duduk juga, sama-sama. Keduanya membungkuk lagi dan duduk berhadapan dengan sopan. Wu Heng langsung ke intinya. Saya berencana membuat film di pulau itu. Kisah kedua drama Anda sudah termasuk dalam rencana. Kalau Anda tertarik, silakan dicoba. Tuan, apa itu film? Kalian pasti pernah melihat layar yang menampilkan gang di pameran. Setelah difilmkan, GG akan diputar di sana. Selama kalian tampil bagus sekali, kalian bisa terus mengumpulkan uang di masa mendatang. Wu Heng memberikan penjelasan singkat. Mata mereka berbinar. Dengan kata lain, alih-alih mengenakan biaya per pertunjukan, mereka dapat menghemat energi dan waktu. Saya bersedia. Kami juga ingin melakukan hal itu. Keduanya mengemukakan pendapatnya satu demi satu. Wu Heng mengangguk. Kamu bisa mencobanya dulu. Standar filmnya tidak rendah. Bawa orang-orangmu ke balai kota dan aku akan meminta Envier menunjukkan persyaratan filmnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan pembinaannya. Saban langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wanita itu tidak begitu pandai mengucapkan kata-kata itu, jadi dia pun berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Kembalilah dan bersiaplah, Siska, tunggu sebentar, kata Wu Heng. Saban membungkuk dan pergi, sementara Siska tetap di tempatnya. Siska adalah perwakilan para pelayan kedai. Ia memimpin sekelompok pelayan untuk membentuk kelompok drama. Terus terang saja, para pembantu di Treasure Island tidak berbeda dengan wanita. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mau menjual daging, tetapi mereka hanya minoritas. Setelah pertunjukan, Blushing Maid Bernie, Wu Heng memberi mereka gulungan karir. Ini adalah dorongan dan pengakuan atas kemauan mereka untuk mengambil langkah baru. Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Wanita itu sedikit menahan diri. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tanya Wu Heng sambil tersenyum, seolah sedang mengobrol dengan teman baik. Wanita itu menjawab, semuanya baik-baik saja. Para suster semuanya punya pekerjaan bagus. Soal filmnya, tolong jaga para pelayan lain di pulau ini. Pekerjaan seperti itu hanya cocok untuk anak muda dan tidak ada jaminan untuk masa depan, kata Wu Heng langsung. Mata wanita itu sedikit melebar, seolah dia salah mendengarnya. Pemilik Treasure Island, sang detektif hebat, mengalahkan profesional muda sang pangeran. Dia memang mengucapkan kata-kata ini, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Tuan Pulau Wu Heng berbeda dengan bangsawan lainnya, jadi tidak mengherankan jika dia mengucapkan kata-kata ini. Aku akan mengumpulkan para dayang di pulau ini dan membicarakan masalah ini jika mereka bersedia, kata wanita itu segera. Wu Heng berpikir sejenak, seperti biasa, selama mereka berusaha keras untuk berubah,
Mansion Master Pulau akan memberi mereka gulungan transfer pekerjaan dan membantu menemukan lebih banyak peluang pertunjukan di masa depan, sehingga semua orang dapat mencobanya selagi masih muda. Baik, Tuan, kata wanita itu sambil menundukkan kepala, suaranya tercekat. Oke, lanjutkan saja. Aku tidak ada pekerjaan. Tuanku, terima kasih telah menjadi penguasa Pulau Harta Karun. Terima kasih juga sudah mendukungku. Wanita itu membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Wu Heng juga berdiri dan melanjutkan mengarahkan pekerjaan di bioskop untuk sementara waktu. Menjelang senja, ia membawa Robe kembali ke rumah pemilik pulau. Minnie berkata, Tuan, asisten si Yali baru saja menelepon dan mengatakan bahwa armada peri akan datang dan ingin Anda menjadi tamu mereka. Si Yali pernah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Konon para peri akan mengirimkan setumpuk anggur nektar. Dalam beberapa hari, Wu Heng berencana pergi ke kota Lentam. Aku akan pergi selama lebih dari setengah bulan, jadi ini saat yang tepat untuk pergi ke sana dan tinggal bersama si Gui lebih lama lagi. Baiklah, telepon mereka dan beritahu mereka aku akan datang malam ini, kata Wu Heng. Ya, Guru. Ngomong-ngomong, aku punya konsol game di sini. Aku akan menaruhnya di ruang audiovisual untukmu. Kamu bisa memainkannya kapanpun kamu punya waktu, kata Wu Heng. Ketika Minnie dan Robey mendengar ada sesuatu yang baru, mereka langsung tampak gembira. Guru, kami mungkin tidak bisa melakukannya jika Anda tidak ada di sini. Minnie tersenyum. Ayo, aku akan mengajarimu. Wu Heng membawa Minnie ke atas, memasang konsol permainan, dan memberinya sebuah pengontrol. Kendalikan dan mainkannya. Sebenarnya, pengoperasiannya sangat sederhana, dan Minnie telah mempelajari beberapa karakter bahasa Mandarin agar dapat menonton One Piece. Pilihan dan isi di atas juga dapat dipahami dengan jelas. Saya dengan cepat menjadi ahli dalam hal itu. Setelah konsol permainan dirakit, Wu Heng berkemas dengan sederhana, dan Minnie juga menyapa si Yali sebelumnya. Maka ia pun mengambil kerangka itu dan pergi ke kediaman kedua saudari peri itu. Para pembantu bermain game di rumah. Bab 732 berpura-pura tidur. Kedai layar emas. Saat senja, kedai minuman ramai dengan aktivitas. Para peminum duduk di aula, mengobrol, dan menunggu sang penyair muncul. Bicarakan tentang sesuatu yang baru di pulau itu, atau ceritakan kisah detektif yang hebat. Di kamar pribadi di lantai 2, cuacanya agak panas dan lembab, tetapi untuk meredam kebisingan di luar, pintu dan jendela di dalam masih ditutup. Saudari-saudari, beginilah yang terjadi. Apakah kalian tertarik? Siska berdiri di tengah, menatap orang-orang yang duduk di sekitarnya dengan ekspresi serius dan hikmat di wajahnya. Di sekitar tempat itu, kecuali beberapa penyair, sebagian besar orang adalah pembantu dan pelacur di pulau itu, semuanya berkumpul di sini. Jika sebelum adaptasi panggung yang sukses dari Benih the Blushing Maid, Siska mungkin tidak memiliki prestise yang tinggi untuk menyatukan begitu banyak wanita. Namun kini, setelah sandiwara panggungnya sukses dan dia mendapat perhatian dari pemilik pulau, tentu saja dia telah menjadi tokoh yang mewakili para dayang di pulau itu. Mengumpulkan orang-orang ini membuat segala sesuatunya berjalan jauh lebih lancar. Bu Siska, saya punya beberapa pertanyaan. Seorang wanita berpakaian menggoda yang duduk di dekat kursi depan tiba-tiba berbicara. Wanita itu tidak tampak muda, tetapi jelas bahwa dia memiliki penampilan yang cukup bagus. Kamu bilang, wanita itu berdeham dan berkata, semua saudari mencari nafkah dari ini. Kita bisa tahu apa yang diinginkan pria hanya dengan melihatnya sekilas. Karena Tuan Pulau berinisiatif mengangkat masalah ini, apakah Anda punya permintaan lain? Semua wanita menoleh dan menatap Siska. Siska tersenyum dan berkata, saudari-saudari, jujur saja. Tuan Pulau tidak menghargai tubuh kita. Kalau memang ada motif tersembunyi, dia tidak akan membicarakannya dengan kita. Menangkap dan membunuh kita semudah menulis surat pemberitahuan. Kita juga harus makan.
Kalau kita menuruti perintah pemilik pulau dan pergi latihan film dan pementasan drama, kita tidak akan punya penghasilan, kata perempuan lain yang jauh lebih muda dengan lembut. Siska menatapnya lagi, apakah kamu ingin pemilik pulau memberimu makan dan mengatur segalanya untukmu? Tentu saja saya setuju jika dia bisa memberi saya makan, kata wanita itu malu-malu. Terdengar tawa di mana-mana. Siska melanjutkan, menurut kepala pulau, film jauh lebih sulit daripada drama panggung, dan naskahnya perlu ditulis ulang. Siapapun yang berbakat di bidang ini bisa mencobanya. Poin kedua adalah jumlah orang. Film membutuhkan banyak orang untuk bekerja sama, baik sebagai pemeran pendukung maupun hanya orang yang lewat di tengah suasana. Jadi, selama semua orang mau berpartisipasi, akan ada tempat, dan tidak perlu khawatir akan kesibukan di akhir dan tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, selama kami bisa memfilmkannya, filmnya akan tayang otomatis, dan kami bisa mendapatkan bagian keuntungan hanya dengan tetap di rumah. Lagi pula, pemilik pulau akan membantu kami dalam penjualan dan penyiaran. Sebenarnya, bisa dibilang pemilik pulau sudah menyuapi makanan ke mulut kita. Kita tinggal buka mulut dan makan saja. Aku cuma khawatir kamu sudah terbiasa makan makanan yang dijejalkan ke mulut, dan kamu mungkin belum terbiasa, jadi kita suapkan saja ke mulutmu. Siska melontarkan lelucon jorok dan para wanita itu tidak malu, malah tertawa. Wanita yang bertanya pertama kali kemudian bertanya, kita semua menghasilkan uang dengan berbaring. Bisakah naskah yang Anda sebutkan ditulis? Siska melanjutkan, kalau kita tidak bisa menulisnya, kita akan menyewa orang lain untuk melakukannya, seorang penyair atau cendekiawan. Singkatnya, ini harus diselesaikan, demi kepercayaan pemilik pulau dan demi diri kita sendiri. Pertunjukan kekuatan dan tekad yang tiba-tiba mengejutkan yang lainnya. Tak heran jika ia mampu memimpin sekelompok orang dan berubah dari sosok yang sangat tergantung pada laki-laki menjadi kapten dalam rombongan drama. Memang lebih kuat dari kebanyakan di antara mereka. Melihat tak ada yang bicara, Siska meninggikan suaranya, oke, mereka yang mau berubah, mereka yang mau berjuang sendiri, ayo daftar bersamaku. Beritahu aku apa bakat spesialmu. Menyanjung pria tidak dihitung. Para wanita berdiri dengan berisik. Berjalan menuju lokasi Siska untuk mendaftar. Kediaman Dekan. Lingkaran sihir mengembun di halaman, dan sosok Wu Heng segera muncul setelahnya. Kemarilah. Si Yali sudah menyiapkan makan malam. Tak jauh dari situ, si Gui menatapnya sambil tersenyum. Ini menunggunya di sini sebelumnya. Wu Heng juga tersenyum, aku merasa bersalah karena selalu mentraktirku makan. Si Gui memutar matanya ke arahnya dan berkata, ayo pergi. Kalau kamu menyesal, makanlah sedikit lagi. Keduanya masuk ke dalam rumah bersama-sama. Di restoran, si Yali, mengenakan pakaian rumah biru muda, sedang menyajikan makan malam ke meja. Dia tersenyum dan berkata, kamu datang tepat waktu. Yang terakhir baru saja selesai. Keahlianmu sungguh bagus, puji Wu Heng. Apa boleh buat, aku punya adik perempuan yang ingin jadi pahlawan dan tidak tahu apa-apa selain berlatih, kata si Yali, lalu berkata, duduklah, kamu bisa langsung makan. Wu Heng duduk di satu sisi, dan kedua wanita itu masing-masing menemukan tempat duduk, satu di kiri dan satu di kanan, lalu duduk di kedua sisi. Coba ini. Kamu tidak memakannya terakhir kali. Si Yali merekomendasikan beberapa hidangan baru kepada Wu Heng. Si Gui melirik adiknya, wajahnya penuh keengganan. Wu Heng, di sisinya, dengan hati-hati mencicipi berbagai hidangan yang dikirim oleh pihak lain dan memujinya berulang kali. Keterampilan memasak si Yali sungguh bagus, setidaknya tidak lebih buruk dari koki kerangka di rumah pemilik pulau, dan rasanya harum. Cobalah anggur nektar ini. Si Yali kembali mengisi gelas Wu Heng dengan anggur. Efek sampingnya akan lebih kuat, jadi jangan minum terlalu banyak, si Gui mengingatkan dengan lembut. Si Yali juga memperhatikannya dan mengisi gelasnya, lalu berkata, apa yang kamu takutkan di rumah? Ayo minum bersama Wu Heng.
Si Gui memandangi anggur nektar yang terisi dan meminumnya sedikit demi sedikit. Saya melihat ada bangunan lain yang sedang direnovasi di area pusat. Untuk apa? Tanya si Yali santai sambil menopang dagunya. Bioskop, film-film yang kamu tonton akan diputar di sana nanti, kata Wu Heng lembut. Si Yali melanjutkan, apakah itu akan ditayangkan di depan publik? Baiklah, kalian bisa menonton yang baru dulu. Kalau kalian suka, kami akan merilisnya ke publik. Ide bagus. Si Yali tersenyum dan mengangguk. Ia meliriknya dan si Gui, lalu bertanya, seberapa jauh kemajuanmu dan adikku? Batuk-batuk gelombang. Si Gui baru saja memasukkan makanan ke mulutnya ketika dia mulai batuk hebat. Menatap si Yali dengan heran, mengapa kamu berkata begitu? Si Yali menatap Wu Heng dan bertanya, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Wu Heng merasa sedikit malu dan ragu-ragu, beberapa. Para pelayan itu, ya, jawab Wu Heng dan hati-hati melirik si Gui di sampingnya. Mata orang lain juga penuh dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada ekspresi aneh saat pelayan itu disebutkan. Lagi pula, si Gui sudah tahu sebelumnya tentang hubungannya dengan Mini dan yang lainnya. Jika kamu menolak, itu tidak akan baik untukmu. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Dengan statusmu saat ini, tidak mengherankan jika ada pelayan yang mengurus kehidupan sehari-harimu, kata si Yali sambil tersenyum, lalu melanjutkan, apakah kamu akan mencapai level 18? Wu Heng menatapnya dengan tatapan serius. Apakah pangkat penting? Kita punya rentang hidup yang panjang, dan semakin tinggi level kita, semakin lama kita bisa bersama. Jadi level masih sangat penting, jelas si Yali. Si Gui menatap adiknya dengan heran. Saat mereka sendirian, dia mengatakan bahwa Wu Heng pasti akan mencapai level 18 dan mengatakan banyak hal baik tentangnya. Kedengarannya agak kasar hari ini. Si Gui berbisik, jangan terlalu stres. Aku tidak peduli. Wu Heng melirik kedua wanita itu. Ada antisipasi di mata mereka. Jangan khawatir. Level 18 tidak sulit, kata Wu Heng dengan percaya diri. Aku bilang kamu percaya diri, kata si Yali sambil tersenyum. Wu Heng melirik mereka berdua dan mengganti topik. Bagaimana menurutmu, menonton film bajak laut akan menimbulkan suasana buruk? Apa maksudmu dengan kebiasaan buruk? Tanya si Gui. Contohnya, sebagian penduduk pulau menganggap bajak laut itu keren, jadi mereka kembali ke kebiasaan lama dan menjadi bajak laut lagi, Wu Heng mencontohkan. Itu mungkin. Suasana kembali hidup saat mereka makan dan mengobrol. Anggur nektar rasanya lebih seperti anggur buah, tetapi setelah beberapa saat, rasa sisa secara bertahap muncul. Wajah mereka bertiga agak merah. Setelah makan dan minum, mereka bertiga merapikan meja. Si Yali melanjutkan. Apa gunanya cuma ngobrol? Ayo main King's Command. Wu Heng, kamu tahu caranya. Wu Heng mengerutkan kening, permainan. Tunggu sebentar. Si Yali berdiri, berjalan ke samping, mengeluarkan setumpuk kartu, dan mengambil 3 kartu dari dalamnya. Ia berkata langsung, permainannya sederhana. Setiap orang mengambil 1 kartu. Raja dapat memberi perintah kepada rakyat, dan rakyat harus patuh. Aturannya cukup sederhana. Si Gui meliriknya dan menambahkan, kamu boleh bermain, tapi jangan memberi perintah yang terlalu ekstrim. Oke, tarik 1 kartu. Ketiganya mengambil kartu dan meletakkannya di depan mereka. Baiklah, semuanya, periksa kartu kalian. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi raja kita hari ini. Mereka bertiga membalik kartu mereka bersamaan. Si Yali dengan bersemangat mengangkat kartunya dan berteriak, akulah rajanya, dan si Gui adalah rakyat jelata. Si Gui menatap Wu Heng terlebih dahulu, dengan tatapan tak berdaya di matanya. Si Yali tersenyum dan berkata, rakyat jelata, aku perintahkan kau untuk berdiri dan menari untuk kami. Si Gui mengerutkan kening, bagaimana aku bisa menari? Wu Heng, apakah kamu ingin melihatnya? Si Yali menatap Wu Heng. Aku ingin melihatnya. Wu Heng mengangguk dengan serius. Wu Heng ingin melihatnya, lompat saja beberapa kali.
Si Gui tidak punya pilihan selain berdiri, menggoyangkan pinggangnya pelan, dan mulai menari. Setelah akhir, ketiganya terus menggambar kartu, dan masih Raja Si Yali dan rakyat biasa Wu Heng. Keduanya menatap Si Yali bersamaan. Si Yali tersenyum dan berkata, "Saya perintahkan warga sipil untuk meniru Si Gui dan menari lagi. Saya ingin yang persis sama." "Sialan, kau keterlaluan," kata Wu Heng. Mata Si Gui berbinar, "Ikuti aturannya, aku akan melompat." Wu Heng berhenti berbicara dan berdiri, meniru tindakan Si Gui. Mereka mulai berputar, dan tawa terdengar dari kedua saudari itu. "Setelah memainkan beberapa permainan, saya kehilangan minat." Efek samping dari anggur nektar menjadi semakin kuat, dan Si Yali bersandar di bahunya. Si Gui hanya melirik perilaku intim Si Yali, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mencondongkan tubuh ke sisi lain. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, bersandar di bahunya. Wu Heng memiliki fisik yang kuat, tetapi dia hanya merasakan pipinya panas dan sedikit mabuk. Profesi jarak dekat Si Gui telah mencapai tingkat tinggi. Ia juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kondisi abnormal. Tetapi Si Yali merasa sedikit mengantuk dan mulai berbicara omong kosong. "Pusing sekali. Aku perlu berbaring sebentar," kata Si Yali lembut. Si Gui datang dan berkata, "Aku bilang alkoholnya kuat, tapi kamu ngotot minum banyak-banyak. Kamu nggak bisa minum banyak-banyak." Si Yali dibaringkan rata di karpet ruang tamu dan ditutupi selimut tipis. Setelah menenangkan Si Yali, Wu Heng dan Si Gui duduk menghadap jendela. Si Gui bersandar ringan di bahunya, dan mereka berdua menatap malam di luar jendela. "Aku akan pergi dalam 2 hari, dan kau harus tetap di pulau ini," kata Wu Heng lembut. Si Gui terdiam sejenak. "Apa yang akan kamu lakukan lagi?" "Ada beberapa hal yang terjadi di luar, tidak ada yang berbahaya. Aku akan kembali dalam 2 hari, kata Wu Heng dengan tenang. "Akhir-akhir ini cuaca di luar sangat berbahaya, jadi lebih baik jangan ambil risiko." Si Gui masih sedikit khawatir. "Tahu." Wu Heng mengulurkan tangan dan membelai pipinya dengan lembut, dan mata mereka bertemu. Melihat bibir merah itu, dia mendekat sedikit demi sedikit. Si Gui menjauhkan wajahnya dan berkata, "Si Yali ada di sini. Dia sudah tidur, jadi aku akan memberinya ciuman lembut," bujuk Wu Heng lembut. "Tidak, hanya sebentar, pelan-pelan, sebentar lagi juga akan berakhir," kata Wu Heng lagi. Si Gui merasa sedikit kesal padanya, jadi dia perlahan menarik tangannya dan membiarkan dia menciumnya. Konon katanya itu adalah ciuman ringan, namun berubah menjadi ciuman yang panjang dan rumit. Mata Si Gui penuh dengan kewaspadaan dan ketakutan, dan dia terus menatap adiknya yang berbaring di sampingnya. "Cahaya." Si Gui berbunyi bip. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan sandal di sampingnya menyentuh tombol, dan ruangan itu langsung menjadi gelap dalam sekejap. Hanya jendela yang membiarkan sedikit cahaya masuk. Dalam kegelapan, Si Gui tak lagi malu. Ia melingkarkan lengannya di bahu Wu Heng dan perlahan-lahan tenggelam dalam dirinya. Keduanya terjatuh ke lantai sambil berpelukan. Wu Heng mengangkat pakaian orang itu, dan Si Gui dengan malu-malu memasukkan tangannya ke dalam pakaian orang itu, dengan hati-hati dan takut-takut menyentuh otot-ototnya. Dengan suara tercekik, keduanya berpelukan erat dan berbaring di lantai bersebelahan. Tiba-tiba, Wu Heng menyadari bahwa dirinya tengah diawasi. Pandangannya tertuju pada Si Gui yang sedang memeluknya, dan dalam ruangan yang remang-remang, sepasang mata yang cerah tengah menatapnya. Si Yali terbungkus selimut tipis, wajahnya memerah karena mabuk. Hanya menatap mereka. "Brengsek." Tubuhku gemetar. "Jangan bergerak," bisik Si Gui di telinganya. Tubuh Wu Heng membeku, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Kurang dari 1 meter darinya, Si Yali menatapnya. "Saya baru saja hendak menjelaskannya." Si Yali tersenyum, mengulurkan jari-jari putihnya, dan perlahan-lahan dia membelai bibirnya dengan lembut sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Wu Heng membelalakkan matanya, tidak berani bergerak, dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan.
Si Yali mengeluarkan jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tertidur atau terjaga? Mungkinkah itu tidur sambil berjalan? Ada yang salah dengan pengembangan plotnya, aneh dan sedikit menarik. Si Gui masih bersandar erat di dadanya, sama sekali tidak menyadari bahwa orang di belakangnya telah terbangun dan berbisik, "Minggir. Sial, bagaimana aku bisa bergerak dalam situasi ini?" Pada saat ini, si Yali perlahan menutup matanya, seolah-olah dia tertidur lagi karena mabuk. Wu Heng bergerak tanpa sadar, dan si Gui mengeluarkan erangan lembut. Si Yali membuka matanya lagi, menarik tangannya yang tergantung di luar, dan mengaitkan jari-jari mereka. Larut malam, Wu Heng keluar dari kamar. Si Gui merapikan pakaiannya dan mengikutinya keluar. "Aku masih harus menjaga si Yali. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini," kata si Gui lembut sambil membantunya merapikan pakaiannya. "Aku tahu, kalau ada kesempatan, kita bisa tinggal bersamaku." Wu Heng menyentuh pipinya dengan lembut. "Aku akan mengantarmu saat kau meninggalkan Pulau Harta Karun. Kau mengantarku pergi. Apa semua orang tidak tahu aku akan pergi? Aku akan kembali beberapa hari lagi dan akan datang menemuimu nanti," kata Wu Heng lembut. Si Gui memikirkannya, dan masuk akal juga. "Aku harus kembali. Aku masih harus mengurus si Yali. Aku tidak tahu kenapa dia minum begitu banyak." Wu Heng tersenyum agak kaku. Si Gui kembali dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah pemilik pulau. "Kembali ke kamar tidurmu." Wu Heng hanya mandi dan kembali ke kamar tidur untuk berbaring di tempat tidur. Ingat kembali kejadian tadi. Jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Apa yang terjadi pada si Yali? Si Yali hanya memperhatikan mereka berdua dan menyelesaikan seluruh proses. Sedikit menakutkan, tetapi juga sedikit mengasyikkan. Karena kami diawasi, dan terutama oleh saudara perempuan si Gui, kami mengakhiri pengalaman ini sedikit terlalu cepat. Saat dia pergi, dia melirik si Yali. Orang yang satunya lagi memejamkan matanya lagi, tetapi orang bisa tahu bahwa dia berpura-pura tidur. Apakah dia melakukannya dengan sengaja? Dia pergi makan bersamaku, menyiapkan anggur nektar, dan menjadi orang pertama yang mabuk. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, semua ini sudah diatur. Sekalipun Wu Heng tidak merasakan apa-apa, dia akan membuat kedua saudari itu jatuh cinta padanya. Namun dari situasi saat ini, dapat dirasakan bahwa si Yali mempunyai perasaan yang berlebihan terhadapnya. Sebenarnya, si Yali juga sangat bagus. Aku hanya tidak tahu apakah si Gui bisa menerima hubungan seperti ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, keluarga itu duduk di restoran, dan Pilipa juga datang lebih awal untuk makan. Wu Heng berkata, "Saya akan pergi ke kota Rentam hari ini. Weyer masih akan bertanggung jawab atas urusan di pulau ini." "Baik, Guru." Envier mengangguk. Wu Heng terus menatap Pilipa, "Tinggallah beberapa hari lagi, dan bawalah pengrajin pulau ini bersamamu saat kau pergi." "Oke," lanjut Pilipa, "mana buku keterampilan Gian Vito? Kalau aku tidak mengembalikannya, orang tua itu pasti akan marah." Wu Heng mengeluarkan 2 buku keterampilan dan berkata, "Katakan padanya bahwa Pulau Harta Karun berencana mendirikan lembaga penelitian penyihir dan mengundangnya untuk tinggal di pulau itu." "Oke, nanti aku kasih tahu dia." Pilipa memasukkan buku-buku itu ke dalam cincin luar angkasa, lalu berkata, "Bawa aku ke kota Rentam untuk melihatnya kapan-kapan. Aku belum pernah lihat orc, mini dan yang lainnya tidak termasuk. Akan ada kesempatan di masa depan," kata Wu Heng sambil tersenyum. Lalu, dia menatap Mini dan yang lainnya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka masing-masing. "Setelah sarapan, saya mengambil beberapa barang yang telah disiapkan Mini untuk saya gunakan selama perjalanan." Dia hanya mengenakan topi kondektur, melambaikan tangan kepada para pelayan, menaiki kereta dan pergi. Peri kayu, aula rumah. Aula itu luas dan terang, dengan lantai marmer halus dan karpet hijau muda panjang yang dicat dengan pola tanaman merambat, lengkungan, dan pola lainnya, memanjang sampai ke bagian belakang aula. Di bagian depan,
Di anak tangga yang tinggi, banyak kursi yang diletakkan dalam bentuk setengah busur. Kursi-kursinya tidak penuh, hanya ada 4 peri kayu mengenakan jubah brokat dengan gaya berbeda yang duduk di sana. Seorang peri kayu tua berkata, Pulau Harta Karun membawa berita. Wu Heng ingin membeli formula ramuan penumbuh tanaman. Peri kayu lain berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tolak saja dia, sama seperti negara lain. Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk membuat pengecualian. Jangan buru-buru menolak, lihat ini. Peri kayu yang lebih tua melambaikan tangannya sedikit. Beberapa surat kabar beterbangan di depan orang-orang lainnya. Peri kayu yang lebih tua mengingatkan, baca saja cerita detektif hebat di sudut kiri bawah, dan baca yang lainnya nanti. Semua orang kembali memusatkan perhatiannya. Alisnya juga berkerut. Saya baru mengetahui tentang serangan terhadap tim investigasi markas besar di kerajaan Yeko ketika saya melihatnya di surat kabar. Apa maksudmu? Tanya orang lain. Nada suara peri kayu yang lebih tua tetap tenang. Tuan kota itu telah menjalin hubungan dagang dengan guild kita. Dia level 16. Wu Heng berhasil membunuhnya sendirian. Level dan kekuatannya pasti lebih tinggi dari yang kita duga. Kau mau setuju dengannya? Kita sudah membuat pengecualian dengan membiarkan dia dan Sanara pergi. Seseorang mengingatkan, orang lain setuju, kita bisa jual saja ramuan cairnya. Kita tidak perlu memberi mereka formulanya. Orang tua itu menggelengkan kepala dan berkata, tentu saja aku tidak akan menjualnya kepadanya sekarang. Aku hanya berpikir suku kita sudah lama tidak punya pahlawan. Apa menurutmu seseorang berusia 20-an yang hampir mencapai level 18 bisa menjadi pahlawan? Semua orang mengangkat alis mereka dan langsung mengerti apa maksudnya. Pahlawan dari suku sendiri, membina pahlawan dari suku lain juga menjadi pendorong perkembangan suku. Terutama karena kedua belah pihak sebelumnya berhubungan baik. Sanara dan pihak lainnya memiliki hubungan yang dalam. Kau yakin dia bisa jadi pahlawan? Begitu formulanya diberikan, tak ada cara untuk mengendalikan kemana perginya. Tidak, tunggu sampai dia membuktikan dia bisa mencapai level 18. Semua orang mengangguk setuju. Pintu mobil terbuka. Wu Heng turun dari kereta bersama 2 pelayan kerangka dan melepaskan ketiga hantu itu pada saat yang sama. Konfirmasikan arah kota Rentam, kata Wu Heng. Xiao-Xiao terbang ke langit, melihat sekeliling, lalu terbang turun dengan cepat. Sambil menunjuk ke kejauhan, ia berkata, Paman, kotanya ada di sini. Ada prajurit kavaleri kerangka berlari ke arah kita dari belakang. Kavaleri kerangka, bagaimana dengan di sana? Pergilah ke arah ini, ada jalan. Wu Heng berjalan melewati semak-semak dan melihat jalan menuju kota Rentam. Dan di belakang jalan, seorang prajurit kavaleri kerangka berlari kencang ke arah Anda dari jauh, sambil menimbulkan kepulan debu di belakangnya. Wu Heng, jangan keluar. Ada yang mendekat. Sasarannya sepertinya kavaleri kerangka. Suara geranda juga terdengar di telinganya. Xiao Xiao juga berkata, ada orang, 5 orang, sekitar level 10, yang menyeberang. Kedua hantu itu berkata, saat pasukan kavaleri kerangka mendekat, sekelompok orang yang berpakaian seperti tentara bayaran bergegas keluar. Prajurit terdepan, sambil memegang perisai, menyerbu perut kuda. Orang-orang di belakang juga mulai bersiap untuk pertempuran. Bab 733 musuh di luar kota. Prajurit itu menyerang dengan perisainya. Satria kerangka itu menarik kendali, dan kuda kerangka itu melesat maju, nyaris terhindar dari benturan samping. Tetapi beberapa orang bergegas keluar satu demi satu dan memblokir jalan di depan. Rongga mata kosong sang ksatria kerangka menatap ke arah prajurit pembawa perisai di belakangnya, lalu ke arah beberapa orang yang menghalangi jalan di depannya. Dia perlahan menarik pedang panjang dari pinggangnya. Kuda kerangka itu juga terus menghentakkan kukunya di tempat, siap menyerang. Di kejauhan, Wu Heng melihat skeleton knight menghindari benturan samping. Katanya, kendalikan mereka. 3 hantu terbang langsung dan menyerbu ke arah orang-orang yang menghalangi jalan.
Saat hantu itu memasuki tubuh, tim yang siap bertempur tiba-tiba menjadi kaku. Ketakutan muncul di matanya. Seorang pria melemparkan senjatanya ke samping dan memukul hidungnya dengan tinjunya. Klik gelombang. Batang hidungnya cacat dan darah mengucur keluar. Pria lainnya tiba-tiba berbalik dan menendang selangkangan temannya. Prajurit yang memegang perisai itu melemparkan perisainya sambil berteriak ketakutan dan menabrak pohon di sampingnya. Sang ksatria kerangka yang siap bertempur menatap musuh yang tiba-tiba menjadi bingung. Miringkan kepala tengkorak. Dengan jentikan kendali, kuda kerangka itu melompati beberapa orang dan melesat pergi. Wu Heng datang bersama pelayan tengkoraknya. Beberapa orang yang disiksa oleh hantu itu menatap waspada ke arah 3 sosok yang tiba-tiba muncul. Kau berhasil. Prajurit dengan kepala berdarah itu menatap Wu Heng. Ikat mereka, kata Wu Heng kepada orang di belakangnya. Kau cari mati. Pencuri di depan langsung melompat berdiri sambil memegang 2 belati di tangannya. Bang gelombang. Saat pria itu berada di udara, Kaxiu menendang perutnya dan melemparkannya sejauh 4 atau 5 meter. Muntah empedu dan darah. Yang lainnya juga terkejut, mereka adalah profesional tingkat tinggi. Tuan, ada kesalahpahaman. Kami hanya lewat. Wu Heng tidak mau mendengarkan penjelasan mereka. Ikat dia, dan kalau dia tidak patuh, patahkan saja anggota tubuhnya. Kasu dan keranmu melangkah maju dengan cepat. Di tangan kedua kerangka itu, kelima orang yang sudah terluka itu tak berdaya melawan. Dia diikat seperti bola. Wu Heng dengan santai mengaktifkan teknik mansion dan berkata bahwa mereka masuk. Kamu tetap di dalam dan awasi mereka. Jangan merusak peralatannya. Melihat celah ruang terbuka secara tiba-tiba, mata kelima orang itu langsung terbelalak. Sekalipun Anda tidak punya pengalaman, Anda tahu bahwa ini jelas bukan kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh seorang profesional biasa. Sudah berakhir, kali ini aku dalam masalah. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Kami ingin mencuri beberapa barang dan menukarnya dengan sejumlah uang anggur di istana penguasa kota. Salah, beri aku kesempatan. Tidak, aku tidak ingin masuk. Di antara kelima orang itu, 4 orang memohon ampun dengan suara keras, dan seorang lainnya muntah darah. Kedua kerangka itu membawa beberapa orang langsung ke sudut rumah besar itu, menjaga jarak dari peralatan senjata elektromagnetik. Setelah semua orang masuk, matikan teknik mansion. Tangisan dan permohonan ampun pun sirna, dan sekeliling menjadi sunyi. Paman, mereka kelihatannya tidak pintar, kata Xiao Xiao dari samping. Mungkin mereka dari geng lokal. Kebanyakan dari mereka buta huruf, kata Wu Heng. Glenda bertanya dari samping, kamu tidak ingin bertanya tujuannya. Setelah kita kembali, biarkan Wen Manxia bertanya. Dia bertanggung jawab atas semua urusan pasukan kerangka. Dia juga bisa mengatur rute baru untuk pengiriman surat jika dia bertanya langsung, kata Wu Heng. Benar, Glenda mengangguk. Wu Heng mengeluarkan sepeda motor dari cincin luar angkasa. Setelah menungganginya, ia melaju menuju kota Rentam. Ketiga hantu itu pun terbang cepat setelah itu. Terbang dan mengobrol. Tak lama kemudian mereka mendekati pinggiran kota. Wu Heng menyimpan sepeda motornya, mengenakan kap mesinnya, berbaur dengan kerumunan dan langsung masuk. Ketika mereka sampai di tembok kota di luar kota, pencarian menjadi lebih ketat. Setiap orang yang masuk dan keluar wajib menunjukkan identitas mereka. Penduduk kota atau rombongan pedagang asing dapat dengan mudah masuk jika mereka memiliki lambang asosiasi. Pencariannya cukup ketat. Bagaimanapun, kita sedang berperang dengan kota Rentam, jadi kita harus menghindari bahaya apapun. Wu Heng berjalan sampai ke dalam kota. Tidak banyak perubahan di kota itu, dan orang-orang tidak merasa gugup untuk bertarung. Tiba di istana kota dan langsung masuk. Guru, Anda kembali. Pengurus rumah tangga, Hartel, yang mengenakan seragam pembantu rumah tangga berwarna hitam, mendorong bingkai kacamatanya dan berjalan cepat. Di mana Wen Manxia? Tanya Wu Heng langsung. Nyonya ada di aula. Ksatria kerangka baru saja menyampaikan informasinya, kata Hartel.
Apakah ada orang lain? Wu Heng masuk ke gedung melalui pintu samping. Hartel melangkah maju, membantunya melepas mantelnya, dan menggantungnya di samping. Tidak, hanya wanita itu sendiri. Dia belum memanggil komandan lainnya. Ambil saja. Aku juga melihat ksatria kerangka ini di jalan, kata Wu Heng. Guru, silakan kemari. Hartel membawanya langsung ke aula, di mana dia melihat Wen Manxia duduk di singgasana penguasa kota, dengan ksatria kerangka yang baru saja ditemuinya di bawahnya. Mendengar suara langkah kaki, Wen Manxia menoleh ke belakang dengan bingung. Melihat Wu Heng masuk, matanya berkilat terkejut. Tuan. Wen Manxia dalam kondisi baik dan tampaknya telah pulih dengan baik setelah melahirkan, dengan kulit kemerahan. Mengenakan gaun panjang bersulam warna krem, dia tampak seperti seorang wanita yang sedang menikmati waktunya. Berita apa yang kau bawa? Tanya Wu Heng. 2 berita, pasukan skeleton bertemu dengan kelompok musuh yang berencana mengambil jalan memutar dan membunuh mereka semua. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa sekelompok kecil akan melewati dan menyerang kota Rentam. Berita kedua adalah bahwa pasukan tengkorak akan segera tiba di Benteng Setet. Beberapa laporan intelijen yang tersebar menunjukkan bahwa pasukan kerajaan Yeke kemungkinan besar berkumpul di sana, menunggu pertempuran yang menentukan dengan pasukan kerangka, kata Wen Manxia perlahan. Jumlah musuh yang datang terbatas, dan sebenarnya sulit bagi mereka untuk mengancam kota Rentam. Seharusnya ada lebih banyak pembunuhan yang menargetkan tokoh-tokoh terkemuka. Dia kebetulan berada di kota Rentam, jadi dia tidak khawatir dengan keselamatan Wen Mansa. Titik kedua adalah Benteng Setet, tempat pasukan kerajaan Yeko berkumpul untuk bertempur dalam pertempuran menentukan melawan para skeleton. Dengan kata lain, mundurnya pasukan kerajaan sebelumnya bukanlah pelarian buta, tetapi penyesuaian dan pengumpulan pasukan, dengan maksud untuk menggunakan benteng ini sebagai titik pertempuran yang menentukan. Hentikan pasukan kerangka. Bisakah benteng ini menghentikan pasukan kerangka? Tanya Wu Heng. Wen Manxia menariknya dan duduk bersama di kursi penguasa kota sambil berkata, Sertet adalah nama seseorang. Pada masa-masa awal, kerajaan berperang dengan suku Orc. Ketika para Orc melancarkan serangan besar-besaran, Jenderal Tretlah yang memimpin umat manusia. Kemenangan atas para Orc dengan benteng ini menetapkan garis pemisah saat ini. Kemudian, benteng ini dinamai Benteng Tret. Bagi penduduk kerajaan Yeko, benteng ini juga melambangkan semacam tekad. Benteng ini dapat mengusir Orc dan mayat hidup. Tentu saja, posisi ini memang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Pasukan kerangka bergerak maju, dan manusia dikalahkan selangkah demi selangkah. Sungguh dibutuhkan alasan untuk menghidupkan kembali tren penurunan ini. Saya mengerti. Wu Heng mengangguk. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang benteng ini ketika Anda berada di kota Blackrock? Tanya Wen Manxia sambil tersenyum. Tidak ada yang memberitahuku, dan sebagai ahli nujum, aku tidak terlalu populer di sana, kata Wu Heng tanpa daya. Ia baru menjadi anggota kota Blackrock selama lebih dari sebulan. Lupakan benteng ini, saya bahkan meninggalkan kota Blackrock tanpa menjelajahinya secara menyeluruh. Lagi pula, saya menjadi pusat perhatian di kota Blackstone saat itu, jadi siapa yang akan menceritakan hal ini kepada saya? Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu punya rencana? Lanjutkan saja sesuai rencana. Aku di sini terutama untuk membawakanmu amunisi, kata Wu Heng langsung. Wen Manxia mengangguk. Hartel, ambil kertas suratnya. Pengurus rumah tangga membawa kertas surat dan Wen Manxia menuliskan sisa rencananya. Poin utamanya adalah menstabilkan kota-kota yang diduduki terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan untuk menyerang Benteng Setet setelah perbekalan dan amunisi dikirimkan. Apakah tidak apa-apa? Wen Manxia menatap Wu Heng. Saya tidak keberatan. Saya tidak tahu banyak tentang pertempuran, jadi Anda bisa mengaturnya. Wu Heng melanjutkan, ngomong-ngomong. Aku baru saja datang dan melihat sekelompok kecil ksatria kerangka mencegat pengiriman surat.
Pengiriman surat di sepanjang jalan agak berbahaya. Ada apa? Kamu di mana? Raut wajah Wen Manxia langsung berubah serius. Wu Heng segera menceritakan apa yang terjadi ketika ia pertama kali tiba. Saya sudah membawa kelima orang itu kembali. Kalian bisa menginterogasi mereka nanti. Di mana orang-orangnya? Tanya Wen Manxia. Wu Heng turun dari panggung dan dengan santai mengaktifkan teknik Mansion, memperlihatkan 2 kerangka dan 5 sosok yang terikat. Bawa mereka keluar. 5 orang terseret keluar oleh kerangka itu. Ia terduduk lemas di tanah, menatap sekeliling dengan ngeri. Ketika melihat Wen Manxia, ia sengaja mengamatinya dari atas ke bawah. Tatapan tajam terpancar di matanya. Wen Manxia berkata, jangan terburu-buru mengantarkan surat itu. Bawa orang-orang ini pergi, dan aku akan menginterogasi mereka nanti. 2. Pengurus rumah tangga itu melambaikan tangan, dan beberapa kerangka penjaga masuk dan membawa beberapa orang di tanah keluar. Hanya tinggal 2 orang lagi di aula itu. Di mana putriku? Dia sedang tidur siang di lantai atas. Aku akan mengantarmu menemuinya. Wen Manxia tersenyum dan mengajaknya naik ke atas. Mereka berdua berjingkat memasuki ruangan dan melihat anak itu di dalam boks bayi. Dan di dalam ruangan itu, ada 4 penyihir kerangka yang menjaga bagian samping. Tidur nyenyak. Dengan begitu banyak kerangka yang bermain dengannya setiap hari, dia bisa tidur saat lelah. Pasti menyenangkan, kata Wen Manxia dengan suara rendah. Apakah kamu tidak takut pada kerangka? Sama seperti ayah, aku sama sekali tidak takut, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Dulu aku agak takut, tapi sekarang aku tidak takut lagi. Putri itu lebih berani daripada ayahnya. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, lalu mencium lembut wajah cantik anak itu. Ayo pergi, jangan ganggu istirahatnya. Wen Manxia mengangguk dan memberi instruksi kepada kerangka yang menjaga samping. Mereka berdua berjalan keluar ruangan lagi. Tuan, saya akan pergi dan menginterogasi orang-orang itu. Berikan amunisi yang Anda bawa nanti. Saya akan mengatur waktu dan meminta seseorang untuk mengirimkannya. Berdiri di koridor, kata Wen Manxia. Aku akan pergi ke ruang radio untuk menyapa Mini dan yang lainnya, lalu aku akan menemuimu, kata Wu Heng. Wen Manxia mengangguk dan bergegas turun. Wu Heng pergi ke ruangan tempat pembangkit listrik didirikan. Radio Wen Manxia ada di kamar sebelah kamar tidur. Wu Heng masuk, meminta kerangka yang menjaga samping untuk berdiri, dan duduk kembali di posisi semula. Sambil mengangkat telepon, dia berkata, temui Mini. Tak lama kemudian, suara Mini terdengar dari seberang, saudari Wen Manxia. Ini aku, Tuan, kau di sana. Suara Mini pun meninggi. Kita sudah sampai. Apa semuanya baik-baik saja di Treasure Island? Tanya Wu Heng. Perjalanan itu terlalu panjang dan memakan waktu beberapa hari setiap kalinya. Setelah keluar, saya masih sedikit khawatir tentang keselamatan Treasure Island. Tidak terjadi apa-apa. Philippa membawa pengrajin pulau itu ke kota Netale. Sehari sebelum kemarin, film ini sudah diputar di bioskop-bioskop di pulau ini, dan menjadi topik hangat di seluruh pulau. Sangat meriah, kata Mini sambil tersenyum. Apakah ada masalah dengan keselamatan? Tidak apa-apa, Diakon Sigui yang bertanggung jawab. Dia datang kemarin dan minum teh sore bersama kami. Setelah menjadi dekat dengan Sigui, dia juga mulai berhubungan dengan beberapa pelayan di rumah pemilik pulau itu. Ini adalah hal yang baik. Wu Heng juga berharap mereka dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Aku senang kamu baik-baik saja, kata Wu Heng. Baiklah, Tuan. Mini setuju, lalu berkata, Tuan, School punya film baru yang sudah diterjemahkan. Bolehkah kami menontonnya dulu? Lihat, panggil Higgins, Macintosh, dan yang lainnya. Oke, kata Mini bersemangat. Sorak-sorai Robe dan Annette juga terdengar dari belakang. Oke, kalau ada apa-apa, kabari aku ya. Aku mau sibuk sekarang. Selamat tinggal, guru. Setelah menutup telepon, Wu Heng menelepon hantu itu kembali. Menuju ke dunia zombie. Saya mendengarkan laporan Li Yahong tentang situasi di sini.
Tidak ada hal penting yang terjadi selama beberapa hari. Saya pergi. Kerangka yang akan dilatih telah dikirim ke stasiun utama, dan proses pembuatan ramuan alkimia menjadi pil masih berlangsung, tetapi belum ada hasil. Secara keseluruhan, tidak banyak yang berubah. Wu Heng duduk bersama Li Yahong sebentar dan kemudian kembali ke dunia lain. Turun dari atas, Wen Manxia sedang duduk di aula sambil menyusui anaknya. Melihat Wu Heng turun, dia keluar dari sisi lain dan mengangkat alisnya. Tidak, terima kasih. Wu Heng menolak, duduk di samping dan bermain dengan anak itu, lalu bertanya, bagaimana interogasinya? Dia bukan anggota geng di kota ini. Kau perlu bertanya pada mayatnya nanti untuk memastikannya, kata Wen Manxia lembut. Apa yang sedang terjadi? Hartel, bicaralah. Wen Manxia dengan lembut menghibur anak itu. Pengurus rumah tangga, Hartel, berkata, kami menginterogasi kelima pria itu secara terpisah, dan menyimpulkan bahwa mereka adalah personel militer aktif kerajaan Yeko. Misi mereka kali ini adalah mencegat kuda kerangka yang mengantarkan surat dan memverifikasi isinya. Dia benar-benar dari kerajaan Yeko. Bagaimana mereka menentukan waktu dan rute Skeleton Knight? Pembantu rumah tangga itu melanjutkan, menurut apa yang mereka katakan, mereka menghitung waktu 2 hari dan tinggal di dekatnya. Saya ingat ekspresi wajah saya saat melihat orang-orang ini. Ia memang berlari dari kejauhan. Sang prajurit menyerbu kuda itu dengan perisainya, juga dengan tergesa-gesa. Di mana orang-orang ini sekarang? Kepala pelayan itu melirik Wen Manxia dan menjawab, mati. Kita periksa mayatnya nanti. Wu Heng mengangguk. Tak lama kemudian, bayi itu meludahkan dotnya dan bersendawa. Wen Manxia menyerahkannya kepada nenek sihir di sampingnya dan berkata, bermainlah dengannya sebentar, lalu biarkan dia tidur. Penyihir itu segera mengucapkan mantra, dan wujudnya langsung berubah menjadi Wen Manxia. Ia menggendong anak itu dan mulai berjalan-jalan dengan lembut. Hantu, keterampilan yang dimiliki oleh Skeleton Hawk. Ilusi adalah jenis kemampuan seperti ilusi yang dapat dilihat oleh profesional tingkat tinggi, dan hanya dapat berubah menjadi wujud seorang wanita. Sang penyihir menggendong anak itu dan berjalan ke atas sambil berjalan pelan-pelan. Itu ide yang sangat bagus. Pengasuh pasca melahirkan alami. Wu Heng mengikuti Wen Manxia dan berjalan keluar bersama. Penjara bawah tanah. Kemudian dia melihat 5 mayat ditutupi tikar jerami. Dibandingkan dengan interogasi biasa, saya merasa membunuh dan kemudian menginterogasi mayat akan lebih manusiawi. Pikirkan dulu apa yang ingin kau tanyakan, lalu tanyakan langsung, kata Wu Heng. Bagus. Wu Heng melepaskan bicara dengan orang mati, dan mayat pertama tiba-tiba duduk, dan tikar jerami di tubuhnya jatuh ke samping. Wu Heng mundur setengah langkah dan memberi isyarat kepada Wen Manxia bahwa semuanya baik-baik saja. Wen Manxia bertanya langsung, siapa identitas Anda yang sebenarnya? Mayat itu menjawab, dari kerajaan Yeko, anggota resimen infanteri ringan keempat. Seperti dugaanku, informasi yang kudapatkan di awal sama dengan yang kutanyakan di awal, bahwa mereka berasal dari kerajaan Yeko. Wen Manxia kemudian bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Sesuai perintah, buat kekacauan di kota Rentam dan jalankan misinya. Atas perintah siapa? Komandan operasi ini, dan konduktor. Keduanya saling memandang. Wen Manxia bertanya lagi, di mana komandan ini? Mayat itu bergumam, aku tidak tahu. Pertanyaan terakhir adalah, apakah komandan ini berada di 3 distrik kota Rentam? Ada. Setelah kelima pertanyaan itu terjawab, tubuh itu berbaring telentang. Ekspresi Wen Manxia juga agak serius. Ia berkata, sepertinya cukup banyak orang yang datang satu demi satu. Tanyakan pada yang lain. Wu Heng melepaskan bicara dengan orang mati lagi. Dan mayat kedua duduk. Wen Manxia mengikuti dan mulai mengajukan pertanyaan. Beberapa jenazah diperiksa satu persatu. Situasinya pada dasarnya dipahami. Seperti dugaan mereka, orang-orang ini melewati pasukan skeleton dan berkumpul di sekitar kota Rentam. Untuk menjaga kerahasiaan pergerakan mereka,
mereka akan memasuki kota dengan mengenakan tudung biru dan sabuk merah. Pada saat itu, seseorang akan menentukan di mana mereka akan tinggal dan menggunakan hewan terlatih untuk memberi mereka tugas. Para ksatria kerangka di rute serangan ini juga diwariskan dengan cara ini. Mengenai siapa yang memegang komando dan apakah ada orang lain, tidak ada petunjuk sama sekali. Menetapkan tugas secara sepihak, sangat sulit untuk menemukan pihak lain. Perintahkan pencarian di seluruh kota. Wen Mansa menatap Wu Heng. Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, jangan terburu-buru. Kalau kita terlalu berisik, kota bisa kacau balau, dan bisa juga membuat mereka tahu mereka telah ketahuan. Apakah kamu punya ide bagus? Tanya Wen Manxia. Kerudung biru dan sabuk merah itu petunjuk yang berguna. Besok, atur seseorang untuk menyamar sebagai ini dan pergi ke kota untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk, kata Wu Heng langsung. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan apa yang dikatakan guru. Wen Manxia tersenyum, ayo kita kembali dan makan dulu. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan makan malam yang sangat mewah. Ayo pergi. Setelah kembali ke rumah tuan kota, Wen Manxia naik ke atas untuk memeriksa bayinya. Sementara pengurus rumah pergi ke dapur untuk memeriksa keadaan makan malam. Di luar kota, di dalam toko kelontong, sosok itu berjalan cepat dan melihat sekeliling. Dia mendekati konter dan merendahkan suaranya, berkata, tim yang seharusnya membunuh ksatria kerangka telah menghilang. Suruh semua orang bersembunyi. Semua fitur identifikasi sebelumnya harus dibatalkan. Segera beritahu semua orang. Jika kalian tidak bisa memberitahu mereka, jangan hubungi mereka lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Bab 734 seperti gulungan ajaib. Duduk di ruang belajar dan menunggu sebentar. 3 hantu terbang kembali dari luar satu demi satu. Xiao Xiao berkata, aku tidak melihat orang berkerudung biru di sana, tapi aku melihat 2 orc bertarung, dan gigi mereka copot. Benny berkata, saya tidak menemukan seorang pun yang berpakaian serupa di area yang saya periksa. Tidak ada petunjuk tentang kedua hantu itu. Wu Heng terus menatap Glenda. Ketiga hantu tersebut bertanggung jawab atas area yang berbeda. Kakek memiliki level dan atribut yang lebih tinggi, sehingga area yang menjadi tanggung jawabnya lebih luas. Perhatikan tatapan yang menatapku. Glenda berkata, aku menemukan seseorang berpakaian seperti ini di sini. Dia seorang pendekar pedang dan tinggal di ruang paling dalam di lantai 2 Giant Tile Tavern di area luar kota. Benar saja, saya mendapat beberapa petunjuk di Granda. Apakah ada hewan terlatih yang bisa menyampaikan pesan kepada orang ini? Tanya Wu Heng. Tidak ada gunanya mencari orang-orang ini. Yang terpenting adalah menemukan komandan yang bersembunyi di kegelapan. Glenda menggelengkan kepalanya. Aku mengawasi di sana sebentar, tapi aku tidak melihat jejak penjinak binatang itu, juga tidak menemukan bahwa dia telah menerima informasi apapun. Biarkan aku melihat situasinya, kata Wu Heng. Glenda masuk ke dalam, dan gambar-gambar yang dibagikan muncul dalam pikirannya. Sebuah tudung biru dan kain merah yang tergantung di pinggang, bukan ikat pinggang, tetapi seharusnya itulah target yang kita cari. Kami mengunjungi beberapa kios di sepanjang jalan dan kemudian langsung kembali ke pub. Ada 5 orang di ruang kedai minuman, duduk dengan tenang di ruangan itu, mengobrol santai tentang beberapa penemuan yang baru saja mereka buat saat tiba, dan kemudian menunggu. Sampai Granda pergi, tidak diketahui bahwa orang-orang ini telah menerima berita atau informasi intelijen apapun. Adegan bersama itu berakhir, dan Glenda terbang keluar dari tubuh itu atas inisiatifnya sendiri. Apakah kita akan menangkap mereka? Tanya Glenda. Tak ada gunanya menangkapnya. Wu Heng melirik keluar jendela, ke arah kegelapan yang semakin pekat, dan berkata, kalian bekerja keraslah. Biarkan salah satu dari kalian mengawasi mansion tuan kota, dan yang lainnya bergantian mengawasi orang-orang itu. Jika ada binatang terlatih yang mengantarkan surat, ikutilah untuk menemukan orang yang mengirim pesan itu. Glenda berkata, Xiao Xiao,
tetaplah di sini dan lindungi pamanmu. Penny, ikuti aku ke area luar kota. Baiklah. Benny mengangguk. Xiao Xiao menepuk dadanya dan berkata, serahkan saja padaku, jangan khawatir. Setelah berkata demikian, dua hantu terbang keluar. Wu Heng pun berdiri dan berkata, Xiao Xiao, aku serahkan padamu. Aku mau istirahat dulu. Bolehkah aku menjenguk adikku saat aku senggang? Xiao Xiao Piao ada di sampingnya. Tentu, tapi jangan bangunkan dia. Nanti merepotkan kalau dia sampai menangis, kata Wu Heng. Baiklah, aku akan menonton dari kejauhan. Xiao Xiao mengangguk. Wu Heng melambaikan tangan padanya dan berjalan langsung menuju kamar tidur. Di kamar tidur, Wen Manxia mengenakan gaun panjang berenda merah, berbaring miring di tempat tidur, dengan kain yang menggantung di tubuhnya, memperlihatkan rasio pinggang pinggul yang berlebihan. Melihat Wu Heng masuk, dia meletakkan dokumen di tangannya ke samping. Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Wu Heng naik ke tempat tidur dan dengan lembut memeluk orang itu. Kalau kita menemukan seseorang berpakaian seperti ini, kita akan meminta hantu untuk mengawasinya. Kalau kita menemukan seseorang yang mengirim pesan, kita akan menindaklanjuti dan menyelidikinya. Memiliki seorang majikan di sisi kita memberi rasa aman, ujar Wen Manxia lembut, tangannya mulai meraba pakaiannya dan menyentuhnya secara acak. Wu Heng melanjutkan, jumlah mereka tidak banyak, jadi kecil kemungkinan mereka akan membahayakan Anda atau kota ini. Seharusnya tidak sulit menemukan mereka. Wen Manxia mengangguk dan mengangkat pakaiannya. Tuan akan mengatur semua ini. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghibur gadis kecil Anda. Sambil melemparkan pakaian yang telah dilepasnya ke samping, dia tersenyum menawan, tidakkah kau ingin memberi pelajaran kepada istri gangster jahat ini, istri bosnya? Di mana Buff? Ah, apa yang kau katakan? Wu Heng mencubit dagunya dan menepuk pipinya. Tidak apa-apa, berbaliklah. Wen Manxia menatapnya dengan menggoda lalu perlahan berbalik. Pagi hari, setelah sarapan, Wen Manxia pergi ke aula untuk memberi perintah kepada para pejabat kota. Wu Heng juga berjalan keluar dari istana tuan kota dan memanggil kereta kuda menuju jalan komersial di pusat kota. Tak lama kemudian, kereta kuda itu berhenti di depan sebuah toko properti. Wu Heng, yang mengenakan topeng kulit manusia, mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan keluar. Di belakangnya ada dua pelayan kerangka. Dia menatap plakat di atasnya. Tulisannya, Huiling Prop Store, 5 kata. Setelah mengonfirmasi bahwa itu ada di sini, Wu Heng langsung masuk. Ada beberapa pelanggan di toko yang sedang melihat-lihat barang dagangan. Seorang petugas langsung maju dan berkata, Pak, perlengkapan apa yang Anda butuhkan? Untuk keperluan sehari-hari atau untuk pertempuran dan pertahanan? Saya bisa membantu Anda memperkenalkannya. Wu Heng berkata, saya diperkenalkan oleh Nona Hartel, pengurus rumah tangga istana tuan kota. Saya sudah menyapa guru rune Anda. Mendengar bahwa orang itu adalah seseorang yang diperkenalkan oleh istana raja kota, sikap petugas itu menjadi semakin hormat. Tuan Malcolm sudah memberikan instruksi. Silakan ke sini. Wu Heng mengangguk dan mengikutinya melintasi aula menuju ruangan di belakang toko. Setelah mengetuk pintu pelan, petugas itu berkata, Tuan Malcolm, tamu yang diperkenalkan oleh istana tuan kota telah tiba. Biarkan dia masuk. Tuan, silakan masuk. Pintu terbuka dan Wu Heng masuk. Luas interiornya sekitar 30 meter persegi, dikelilingi lemari dan rak berisi berbagai barang. Seorang pria paruh-baya yang tampak berusia 40-an sedang duduk di meja kayu tua, memainkan sebuah cincin. Sepertinya mereka sedang memperbaiki alat peraga yang rusak. Prop apa yang rusak? Memperbaikinya memiliki risiko tertentu. Kemungkinan besar perbaikannya tidak akan berhasil, yang juga akan memengaruhi kemungkinan perbaikan selanjutnya, kata pria itu langsung. Wu Heng duduk dan berkata, saya tidak sedang mencoba memperbaiki sesuatu. Saya punya barang di sini yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Mencari barang. Pria itu berbalik, mengamatinya dari atas ke bawah,
lalu berkata, "Apa itu?" "Coba saya lihat." Wu Heng mengeluarkan jimat itu dan meletakkannya di atas meja di antara mereka berdua. Kertas kuning. Pria itu tampak bingung dan menatap Wu Heng. Dia diperkenalkan oleh istana tuan kota, dan dilihat dari pakaian dan penampilannya, dia seharusnya tidak datang ke sini untuk mempermainkanku. "Apa yang ingin kau tunjukkan padaku?" "Saya mendapatkan kertas ini secara tidak sengaja. Kertas ini bisa melindungi dari hantu. Bisakah kamu menemukan alasannya?" tanya Wu Heng langsung. Tujuan perjalanan ini juga sangat sederhana. Datanglah ke Master Rune di kota untuk menyelidiki masalah jimat. Belum dapat dipastikan apakah efek pada hantu disebabkan oleh pola di atas atau bahan yang digunakan. Pria paruh baya itu mengerutkan kening lebih dalam, mengambil kertas kuning muda itu, dan membukanya dengan hati-hati. Tanda pada jimat itu muncul di depan mataku. Alat peraga, atau benda aneh. Aku tidak tahu. Untuk lebih spesifiknya, keduanya tidak berlaku. Orang lainnya berbalik, mengambil beberapa peralatan dari meja operasi di belakang, dan menaruhnya di atas meja. Tuangkan ramuan atau cairan ke dalam baskom tembaga. Lalu dia mengambil jimat itu dan memindahkannya sedikit lebih dekat ke baskom tembaga. Tinta di dalamnya tampak didorong oleh energi dan perlahan menyebar ke kejauhan. "Itu benar-benar berhasil," kata pria itu dengan sedikit terkejut, lalu melanjutkan, "Efeknya terlalu kecil, pada dasarnya tidak berguna." Sambil berkata demikian, dia menyingkirkan baskom tembaga dan ramuannya. Dia mengenakan kaca pembesar dan mulai memeriksa garis-garis di atasnya dengan hati-hati. Lalu dia berkata, "Itu harus menjadi barang langka, barang dengan efek yang sangat rendah, yang pada dasarnya tidak memiliki efek signifikan pada hantu. Benda aneh." Wu Heng agak tidak puas dengan hasilnya dan bertanya, "Apakah ada cara untuk mengujinya dan melihat apakah bahan atau polanya yang bermasalah?" "Kau curiga ini gulungan sihir bertuliskan?" tanya lelaki paruh baya itu. Bab 735 Biarkan mereka keluar. Mata Wu Heng berbinar. Secara relatif, benda semacam ini yang digambar di atas kertas lebih dekat dengan gulungan ajaib. Akan tetapi, gulungan ajaib itu jauh lebih besar daripada jimat dan perlu dibuka saat digunakan. Apakah itu mungkin? Dua pukulan ini bisa memiliki efek memblokir hantu. Itu sungguh tidak mudah. Mungkin itu hasil karya seorang ahli. Pria paruh baya itu melanjutkan, "Jika kau ingin memverifikasi materialnya, kau perlu mendapatkan sebagiannya, yang mungkin bisa menghancurkannya." "Tidak apa-apa, efeknya sangat kecil, jadi kalau buruk ya buruk." Pria paruh baya itu mengangguk, mengeluarkan pisau ukir, dan dengan lembut mengikis lapisan pola yang digambar. Lalu dia berbalik dan memulai percobaan. Materialnya memang berpengaruh. Bisa jadi benda langka, atau bisa jadi hasil eksperimen seorang ilmuwan hebat. Pria paruh baya itu berkata tanpa menoleh. "Apa arti grafik ini?" Wu Heng bertanya lagi. "Jelas ada tujuan di balik sengaja menggambar pola seperti ini. Kalau tidak, akan jauh lebih mudah untuk menumpuk bahan-bahannya." "Itu masuk akal." Pria paruh baya itu menyingkirkan benda di tangannya dan melanjutkan, "Kertas kuning ini cukup efektif, tetapi efeknya terlalu lemah. Jika Anda bersedia, saya bisa membelinya seharga 2 koin perak dan menyimpannya sebagai koleksi. Barang ini benar-benar unik dalam lingkungan saat ini. Entah itu benda langka atau hasil eksperimen seorang master, sebenarnya itu tidak jadi masalah. Itu sudah menjadi barang langka dengan nilai penelitian besar." Wu Heng tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, ini juga koleksiku, aku hanya datang untuk bertanya. Harganya mudah dibicarakan. Katakan saja harga yang Anda inginkan, dan jika tidak dilebih-lebihkan, saya akan mempertimbangkannya." Pihak lain berbicara lagi, "Saya tidak berniat menjualnya. Ketika saya punya kesempatan untuk mendapatkan yang kedua, saya akan menjualnya kepada Anda." Pria paruh baya itu ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi dia menahannya. Pihak lainnya tidak terlihat sederhana, dan diperkenalkan oleh mansion tuan kota.
Jika mereka tidak mau menjualnya kepadaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Aku bersedia membelinya seharga 100 koin perak. Setelah berkata demikian, ia mengembalikan jimat itu kepada Wu Heng. Ia memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya, berdiri, dan berkata, "Terima kasih banyak." Sopan. Meninggalkan halaman belakang, masih banyak tamu di aula depan. Petugas sebelumnya berjalan cepat dan dengan hormat mengantarnya keluar dari toko. Keluar dari toko, Wu Heng pun tidak langsung pergi. Setelah berjalan agak jauh di sepanjang jalan, saya memasuki sebuah kedai di pinggir jalan. Tidak banyak tamu saat itu. Di tangga kayu, seorang penyair manusia melantunkan kisah detektif hebat dari koran dengan lantang. Koran juga dijual di kota Rentam, dan cerita detektif hebat diterbitkan. Namun ceritanya berjalan lebih lambat dibandingkan Treasure Island dan masih pada tahap kasus kedua. Tuan Wu Heng sangat pintar. Aku merasa seperti jatuh cinta padanya. Hentikan, kita para orc dan manusia tidak bisa akur. Aku tidak peduli. Aku bisa terima kalau dia agak jelek. Wu Heng mendongak ke arah orc betina yang sedang berbicara. Tingginya hampir 3 meter, berkulit hijau, dan bermulut besar serta bertaring. Dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya dalam tegukan besar dari gelas anggur setebal mangkuk. Otot-otot lengannya hampir setebal pinggang pembantunya, dan dia sekuat pelatih binaraga yang membagikan brosur. Ya ampun, selera estetika orc dan manusia sungguh berbeda. Dia menarik pandangannya dan tidak memperhatikan para orc yang mengobrol di seberangnya. Saya membuka panel dan melihatnya. Tingkat 19,53537/355.000. Reputasi level 19,13.837/66.000. Poin pengalaman hampir 2 kali lipat, dan reputasi baru saja mencapai 13.000. Kota Rentam seharusnya memberikan banyak kontribusi terhadap peningkatan reputasi selanjutnya. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum melakukan peningkatan, jadi kita perlu terus mencari cara untuk meningkatkannya. Dia meminum anggur dalam gelas, langsung meninggalkan kedai, dan memanggil kereta untuk kembali ke rumah penguasa kota. Kembali ke istana Raja Kota. Wen Mansa masih berada di aula, memberikan tugas kepada para komandan di kota. Wu Heng pun tidak mengganggunya. Setelah menyapa pengurus rumah, dia langsung naik ke atas. Setelah membujuk anak itu di kamar bayi sebentar, dia kembali ke ruang kerja dan mengeluarkan jimat itu. Hari ini saya pergi ke toko properti untuk bertanya tentang jimat. Meskipun saya belum menemukan jawabannya, saya tetap mendapatkan sesuatu. Telah dipastikan bahwa bahan yang digunakan mempunyai efek tertentu. Pola pada jimat itu kemungkinan besar cocok. Jika sudah waktunya, saya akan meminta seseorang menghubungi bagian resepsionis untuk menanyakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menggambar jimat, kemudian melakukan riset. Poin kedua adalah inspirasi dari gulungan ajaib. Dibandingkan dengan susunan rune, gulungan sihir yang disebutkan pria paruh baya itu lebih mirip jimat. Semuanya tercatat dalam bentuk gambar di gulungan atau kertas. Kita harus meminta nasihat dari seorang sarjana yang ahli dalam gulungan sihir. Tidak, saya anggota perkumpulan Hongwen. Saya akan keluar untuk meminta nasihat. Setelah berpikir sejenak, dia membuka pintu dan berjalan turun. Terletak di aula samping, pengurus rumah tangga, Hartel, sedang mengarahkan para kerangka untuk memindahkan beberapa perabotan keluar. Terakhir kali aku ke sini, ada beberapa pelayan di istana Tuan Kota, tapi kali ini ketika aku ke sini, semua pelayan di istana Tuan Kota digantikan oleh kerangka. Tuan, Hartel memberi hormat. Wu Heng berkata, Hartel, ambil kertas surat dan amplop lalu bawa ke ruang kerja. Ya, Tuan. Wu Heng kembali ke ruang kerja dan duduk di meja menunggu sebentar. Hartel mengetuk pintu dan masuk. Tuan, amplop dan kertas surat sudah siap. Tunggu sebentar, nanti saya kirim ke asosiasi. Baik, Pak.
Hartel berdiri tegak di samping, melihat ke arah sini. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mulai menulis surat. Surat itu ditujukan kepada pemimpin Hong Wenhui, Claudio. Surat itu pertama kali melaporkan perkembangan terkini Treasure Island dan berterima kasih kepada Hong Wenhui atas kuliah umum di pulau itu dan bantuannya dalam pengembangan karir penduduk pulau. Kemudian dia menyebutkan gulungan sihir dan gulungan karir. Saya cukup tertarik pada bidang ini dan ingin meminjam beberapa buku untuk memperluas pengetahuan saya. Pada akhirnya, ia menulis bahwa ia akan kembali ke Treasure Island dan bahwa surat-surat dapat dikirim langsung ke Treasure Island. Ini untuk menghindari saya meninggalkan kota Lentam nanti dan mengirimkannya langsung ke sini. Setelah selesai menulis, Wu Heng memeriksa ulang isinya. Pastikan semuanya benar dan segel dengan lilin panas. Hartel. Wu Heng mendongak dan melihat pengurus rumah tangga sedang menatapnya. Kedua pria itu saling berpandangan, dan Hartel langsung bereaksi, "Tuan, kirimkan ke asosiasi dan minta mereka mengirimkannya langsung." "Baik, Tuan." Hartel mengambil surat itu dan segera pergi. Sore, Glenda kembali dan berkata, "Benny masih mengawasi di sana, tapi sejauh ini, tidak ada yang menghubungi mereka, dan tidak ada yang mengirimkan informasi apapun." Setelah sehari, orang-orang ini masih belum punya informasi. "Ada penemuan lain?" tanya Wu Heng. Glenda berpikir sejenak sebelum menjawab, "Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada misi untuk mereka, dan kedua, pembunuhan kelima orang itu telah terungkap, jadi tidak akan ada misi yang diberikan." Ini pada dasarnya sama dengan ide Wu Heng. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini diatur oleh kerajaan Yeke. Sisanya adalah alasan mengapa tidak ada koneksi di balik layar. Wu Heng melanjutkan, "Kemungkinan kedua lebih mungkin." "Kenapa?" tanya Glenda. "Kalian sudah menggeledah area kota yang begitu luas, tapi hanya menemukan tim kecil ini. Jumlah orangnya terlalu sedikit. Mereka pasti tahu kita sedang menyelidiki masalah ini lagi, jadi mereka mengubah karakteristik awal mereka," kata Wu Heng. "Bagaimana dengan yang sedang kita incar? Mungkin kita tidak sempat memberitahu mereka, atau mungkin mereka sudah dilepaskan, lalu kita tangkap dan bunuh mereka," kata Wu Heng langsung. "Mungkin." Glenda mengangguk. "Apakah kita masih perlu mengawasi orang-orang ini? Awasi mereka dulu. Kalau besok masih belum ada petunjuk, kita akan cari cara untuk memancing mereka keluar." "Baiklah, aku akan mengawasinya bersama Benny dan akan kuberitahu kalau ada kabar." "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Wu Heng sambil tersenyum. Glenda tersenyum padanya, "Kami tidak merasa ada kesulitan." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. "Teruslah duduk di ruang belajar, pikirkan cara menemukan orang-orang ini." Terdengar suara dari pintu, Hartel memanggilnya untuk makan. Dia berdiri dan meninggalkan ruang belajar, langsung berjalan keluar. Saat makan malam, Wu Heng dan Wen Manxia membicarakan masalah ini lagi. Patroli di kota mulai ditingkatkan secara bertahap. Wu Heng juga berusaha menemukan pihak lainnya. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Selama 2 hari ini, para hantu mengawasi beberapa orang yang mereka temukan sebelumnya, sambil juga mencari target mencurigakan lainnya di kota. Tetapi pihak lainnya tampaknya tidak ada, dan tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan. Selain itu, untuk menciptakan ilusi bahwa mereka tidak menyadari keberadaan orang-orang ini, mereka tidak berani membiarkan para penjaga melakukan pencarian besar-besaran. Agar tidak membuat musuh waspada. 2 hari berlalu seperti ini. Larut malam itu, ketika tidak ada lagi pejalan kaki di jalan, konvoi yang dikawal lebih dari 10 kerangka perlahan meninggalkan kota dari gerbang timur. Setelah melewati daerah luar kota, mereka mengambil jalan memutar dan mulai menuju kerajaan Yeko. Dan tepat setelah konvoi ini meninggalkan pinggiran kota, satu demi satu sosok keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. Setelah menentukan arah, mereka meninggalkan kota secara berkelompok berjumlah 5 orang dan mengikuti arah konvoi. Lewat sini, kerangka-kerangka itu mengambil jalan memutar.
Kita bisa menghentikan mereka kalau kita bergegas. Tabrakan gelombang. Semua orang menyeberangi hutan dan mengejar kereta itu. Tak lama kemudian, kami melihat konvoi yang tidak bergerak terlalu cepat. Bunuh! Teriak seorang yang marah. Semua orang bergegas keluar dari hutan lebat dan menerkam kerangka yang mengawal barang-barang itu. Setelah serangkaian pembunuhan, semua kerangka jatuh ke tanah, dan salah satu dari mereka mengangkat kain minyak di kereta, memperlihatkan anak panah dan beberapa kulit dan jerami di bawahnya. Untuk apa mereka mengangkut ini? Sudahlah, bakar saja, lalu kita kembali. Tak lama kemudian, api mulai berkobar dan terdengar suara berderak di mana-mana. Ayo kembali. Karena khawatir api akan menarik perhatian para penjaga, semua orang bergegas pergi. Rumah Tuan Kota. Wu Heng sedang duduk di ruang belajar ketika Benny terbang kembali dari luar. Ia berkata terus terang, orang-orang itu benar-benar mengikutinya keluar kota. Nyonya Glenda diam-diam membunuh salah satu dari mereka, mengambil tubuhnya, lalu pergi. Bagus.